Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Kristen yang radikal. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 14 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca nats firman Tuhan hari ini, sepertinya perkataan Yesus begitu radikal. Bagaimana mungkin kita sanggup membenci keluarga kita demi mengikut Tuhan? Saudara, kita sering sekali mendengar kata radikal. Di Indonesia sendiri, kata radikal sering dipahami secara negatif. Karena ketika kita mendengar seseorang atau kelompok orang atau suatu organisasi yang memiliki paham radikalisme, maka pengertiannya atau kesannya menunjuk kepada sesuatu yang selalu dikaitkan dengan isu terorisme dan berbagai gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berani bertindak ekstrim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kristen yang radikal. Saudara, kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix, yang berarti akar, sesuatu yang sampai ke akar. Sehingga radikalisme dimengerti sebagai suatu tindakan yang mengakar atau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, sebenarnya kalau kekristenan kita adalah kehidupan iman yang mengakar kepada Kristus, maka kita memiliki keyakinan yang radikal kepada Yesus Kristus Tuhan kita di atas ikatan keluarga. Bukan berarti Tuhan mengajar kita untuk membenci keluarga, tetapi mengasihi Tuhan harus lebih dari apapun, bahkan dari nyawa kita sekalipun. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh kehidupan iman yang radikal. Tetapi saya ingin mengajak saudara belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada zaman di mana mereka dan bangsanya dibuang ke Babel, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang cukup besar, dan ia memerintahkan seluruh bangsanya untuk menyembah patung tersebut tanpa terkecuali. Dan barang siapa yang berani-beraninya tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar, harus dihukum mati, yaitu bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 11. Namun kita tahu selanjutnya di antara mereka yang sujud menyembah kepada patung tersebut ternyata ada 3 orang yang berani membantah. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tahu dan mengenal siapa yang harus mereka sembah, bukan patung ataupun apapun selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Tentu saja keputusan mereka mengandung resiko. Namun mereka tidak gentar, bahkan mereka berani berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saudara, ketahuilah, kekristenan yang sejati itu haruslah radikal. Artinya iman kita kepada Kristus harus kuat. Iman yang kuat diawali mengenal Tuhan dengan benar, bukan apa kata orang, bukan karena kita ikut-ikutan teman, bukan karena pacar atau karena keadaan, tetapi karena kita telah menemukan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Selain itu, kekristenan yang radikal harus dilandasi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan membuat nilai-nilai yang kita hidupkan berbeda dari dunia ini. Apa gunanya kita radikal, tetapi kita tidak dapat menyenangkan hati Allah, tetapi hanya untuk memuaskan nafsu kita, ataupun supaya kita mendapat penghormatan dari manusia. Seolah-olah yang kita kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Apa gunanya radikal jika kita tidak memiliki karakter Kristus? Ingatlah, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup kita harus seperti surat Kristus yang terbuka, saudara. Bukan saja dapat dilihat atau dinilai orang, bukan saja jadi berkat atau tidak jadi berkat,
tetapi menjadi surat Kristus yang terbuka adalah memberitakan kabar baik dan kebenaran melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kehidupan iman kita cukup radikal dengan Tuhan? Ataukah kita sedang pura-pura radikal supaya diperhatikan orang lain atau ingin dipuji orang? Saudara, saya percaya tanpa iman yang radikal itu seperti membangun rumah di atas pasir. Sekali waktu ketika banjir datang, maka rumah kita akan terombang-ambing. Berbeda sekali ketika kita membangun rumah di atas batu. Kekristenan dengan iman yang radikal juga berbicara tentang seberapa dalamnya cinta kita dengan Yesus. Apakah kita rela kehilangan Yesus demi uang, demi harta, demi jabatan, demi cinta, demi popularitas? Apakah kita rela tinggalkan Yesus karena takut kehilangan teman, pekerjaan, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi lainnya? Di akhir renungan hari ini, saya mengajak saudara pendengar PKSH yang setia, marilah kita radikal dengan Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang berpadanan dengan firman-Nya dan belajar menyenangkan hati Tuhan dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami apakah orang Kristen perlu memiliki iman yang radikal atau tidak. Kami menyadari ya Tuhan bahwa ikut Yesus, mempercayai Yesus, bahkan melayani Yesus harus radikal. Karena arti dari radikal itu sendiri adalah bahwa kami berakar kuat di dalam Engkau. Tolong kami ya Bapa, agar kami terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari dan Tuhan Yesus memberkati.